Bapak Ibu, senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa. Selamat datang dan salam untuk Bapak Ibu semuanya. Kali ini rasanya agak lama ya kita tidak berjumpa dalam 1 jam bersama renungan harian. Jadi kita sangat kangen dan rindu pagi ini. Bersyukur sesaat lagi kita akan memulai acara kita. Di tengah-tengah kita sudah hadir penulis kita, Bapak Agung Waluyo Samadi, yang nanti akan membagikan latar belakang dari perenungan naskah yang ditulis hari ini, dan acara akan dipandu oleh Pak Sony yang selalu setia memandu acara SJBR RH. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengikuti acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan layar saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sony. Mari Bapak Sony, monggo. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Kita bersyukur pagi hari ini kita beli bersama, datang kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Tanpa terasa kita masuk di bulan yang baru, pasti di hari yang baru, suasana indah, sukacita. Pagi hari ini boleh berjumpa walaupun via daring, tapi tetap sukacita bersama Tuhan. Ya, pagi hari ini akan bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di saat Anda tadi pagi melakukan teduh, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kita belajar bersama-sama menggali firman Tuhan. Bahkan apa yang Anda dapatkan tadi pagi, Anda boleh sharingkan nanti di saat Anda beli bersama-sama pagi hari ini, sehingga boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini sebelum kita memulai acara, kita siapkan hati kita. Kita rindu biarlah Roh Kudus memimpin kita, bahkan biarlah semua dalam perkenan Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian Tuhan. Walaupun kami dari berbagai tempat Tuhan, tempat, waktu, tidak ada batasnya Tuhan. Tapi kami bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Melalui daring ini Tuhan, Kau satukan kami kembali Tuhan. Untuk boleh bersama-sama Tuhan, merenungkan firman-Mu, belajar Tuhan. Begitu banyak yang kami gali, ingin dapatkan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan setiap peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi Tuhan, juga listrik Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga terutama berdoa khusus buat hamba-Mu itu Bapak Agung Tuhan, yang sebagai narasumber Tuhan. Biar Tuhan Kau siapkan Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, semua dari Engkau Tuhan, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan, selama 1 jam ke depan Tuhan, kami ingin mendapat sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Biarlah sungguh hati kita datang kepada Tuhan, boleh memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan hidupku adalah penyembahan. Kita kena percaya bahwa hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, naikkan pujian ini keluar dari hati kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan bagi-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku hanyalah menyembah-Mu, Yesus. Ya, hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Biarlah segenap hidup kita selalu memuji muliakan Tuhan, sebab hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan buat hari-hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita terus boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan terus mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan pada pagi hari ini. Mari kita simak dengan sesama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13.
Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Renungan hari ini berjudul Disiplin Seorang Murid. Seorang pelatih berkata, "Menjadi tugas saya melatih, menggembleng para atlet melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan, supaya mereka mencapai apa yang mereka impikan." Disiplin fisik dan mental yang diberikan pelatih kepada atlet harus dijalani dengan sangat ketat dalam pemusatan latihan. Hal ini agar atlet mempunyai kesiapan yang prima menghadapi suatu pertandingan atau kompetisi. Alkitab menjelaskan disiplin rohani seperti yang dijalani oleh seorang atlet. Atlet dengan keras dan disiplin diri harus melatih diri sedemikian rupa agar ia dapat memperoleh kemenangan saat pertandingan. Atlet tidak dapat mempersiapkan diri dengan seenaknya, lalu berharap memenangkan kompetisi. Ia harus tunduk dengan arahan dan disiplin dari pelatih, meskipun itu pasti tidak nyaman baginya. Yesus adalah pelatih kehidupan kita. Yesus tahu persis disiplin dan latihan yang kita perlukan untuk mengejar keserupaan dengannya. Disiplin merenungkan firman Tuhan, berpuasa mencari Tuhan, disiplin bergerak melayani orang lain, disiplin mengendalikan perkataan, disiplin memberi, disiplin kerendahan hati, dan masih banyak disiplin rohani lainnya. Motif kita melakukan disiplin rohani adalah mengejar keserupaan dengan Kristus. Seringkali kita lebih menuruti keinginan hawa nafsu daripada tunduk kepada disiplin rohani. Disiplin rohani pasti tidak nyaman bagi kita. Namun ketahuilah, disiplin rohani adalah harga yang harus dibayar seorang murid Kristus. Disiplin bertumbuh dalam Tuhan membawa kita mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, sudah pasti pagi hari ini kita masing-masing yang hadir pagi hari ini sudah berwaktu teduh, bahkan membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya. Ya, apalagi kita sebagai murid Kristus yang harus disiplin rohani, yang bertaat teduh. Ya, pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber atau penulis langsung, itu Bapak Agung. Ya, selamat pagi Pak Agung, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu semua yang bergabung di dalam Zoom pagi hari ini. Shalom, kabar baik semuanya buat kita, sejahtera, amin. Iya, senang sekali pagi hari ini Pak. Ya, di saat pagi hari ini mungkin setiap yang hadir pagi hari ini sudah melakukan teduh, membaca renungan harian, bahkan membaca firman Tuhan. Ya, tema yang menarik yaitu disiplin seorang murid. Kita akan percaya kita semua yang hadir ini seorang murid Kristus. Ya, pasti seorang murid itu bukan saja seperti murid yang biasa, tapi seorang murid benar-benar dipersiapkan menjadi murid yang melita, murid yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bahkan dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama apa yang melatar belakang itu sama Bapak pagi hari ini. Sehingga pagi hari ini kita makin diperkaya, kita makin diperdalam lagi. Sehingga nanti Bapak Ibu setelah mendengarkan, mungkin Anda boleh menyaringkan apa yang dapatkan dari pertemuan Anda pagi hari ini.
Oleh sebab itu, mari kami persilakan waktu ke Pak Agung untuk Ya, menyampaikan ya selanjutnya. Silakan Pak. ya, terima kasih Pak Sony. Ya, pagi hari ini kita mau sharingkan dari kebenaran dari 2 Timotius 2 yang tadi sih sama-sama kita baca. Kalau kita baca dari situ ini yang menjadi latar belakang penulisan daripada naskah hari ini, yaitu di situ dikatakan di ayat yang pertama, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat yang tadi kita sudah baca. Jadi yang menjadi latar belakang bahwa kalau kita mau jadi kuat oleh di dalam Tuhan itu ada 2 hal. Yang pertama, yaitu kita kuat oleh karena kasih karunia. Itu kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan kita tidak lepas dan satu-satunya alasan kita untuk kita menjadi kuat adalah kasih karunia. Tapi bukan saja kasih karunia yang menjadikan kita kuat, Tuhan mau kita juga melakukan bagian kita, menjadi porsi kita untuk kita lakukan, yaitu salah satunya di situ disebutkan ada 3 hal, yaitu seorang prajurit, kemudian seorang olahragawan begitu atau seorang atlet, kemudian yang ketiga adalah seorang petani. Namun pagi hari ini saya ingin menyarankan yaitu dari seorang atlet atau disebutkan seorang olahragawan. Seringkali kehidupan kita sebagai seorang murid, bagian kita adalah selain kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita juga harus menjalani latihan. Kita harus menjalani disiplin sebagai seorang atlet. Dalam hal ini bukan atlet olahragawan, tetapi atlet-atlet rohani di dalam Tuhan. Nah, seorang atlet pasti harus tahu aturan-aturan main di dalam olahraga. Kemudian dia juga harus tunduk kepada, selain tunduk kepada aturan, dia tunduk juga dalam disiplin-disiplin latihan-latihan yang sudah dilakukan. Sebagai contoh, kalau seorang atlet basket, dia sudah tahu aturan bahwa dia tidak boleh membawa bola itu sambil berlari, ya kan? Kemudian dia juga sudah tahu aturan bahwa tidak boleh dia menampar pergelangan tangan pemain lainnya pada saat bermain. Itu merupakan pelanggaran. Demikian juga kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus, kita pun juga harus tahu aturan-aturan, perintah-perintah yang Tuhan ingin lakukan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita juga mesti tahu. Selain kita aturan, juga yang kedua adalah disiplin. Nah, ini yang seringkali tidak menyamankan buat daging kita, tidak menyamankan buat ego kita. Karena ketika kita menerima disiplin, kita menerima latihan-latihan yang keras, itu akan melatih otot-otot rohani kita. Sebagai contoh, disiplin untuk melayani orang. Ini tidak mudah buat daging kita, tidak nyaman buat ego kita. Bagaimana ketika kita sedang ada keperluan, sedang kita menikmati kenyamanan kita, tiba-tiba di sekitar kita ada orang yang memerlukan pertolongan kita. Tentu kita harus memberi diri, kita harus melepaskan kenyamanan diri kita untuk melayani orang lain. Nah, ini sebagai contoh bahwa disiplin untuk melayani orang lain pun harus kita jalani dengan penuh ketaatan. Kemudian disiplin yang lain sebagai contoh adalah disiplin untuk memberi. Memberi ini tidak terbatas dari memberi uang saja, tetapi bisa juga memberi waktu. Sebagai contoh, mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang memerlukan, mungkin mereka sedang berbeban berat, mereka tidak tahu harus lari kemana, tapi seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita tidak punya waktu untuk orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kalau kita memberi waktu sejenak, mereka butuh telinga dari kita untuk mendengarkan keluhan mereka, lalu kita memberi diri untuk menolong mereka, mendoakan mereka, bahkan menolong apapun yang kita bisa lakukan buat mereka. Nah, banyak disiplin-disiplin lainnya yang Tuhan mau supaya kita kerjakan sebagai bagian kita sebagai seorang murid. Tentu kita semuanya sudah menjalani ya, seorang murid waktu kita bersekolah, namanya murid itu pasti ada ujian, ada tes begitu. Nah, itu untuk menentukan kita naik tingkat atau kita tinggal kelas. Tetapi sebagai murid Kristus, kita mau menjalani disiplin dengan satu maksud, yaitu Tuhan mau supaya gambar, supaya diri hidup kita itu semakin serupa
karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Ada bagian-bagian dari hidup kita yang Tuhan ingin kita terus diproses, terus mengalami disiplin supaya semakin karakter Kristus itu terpancar daripada hidup kita. Nah, memang tantangannya adalah tidak mudah, tantangannya sekali lagi yang tadi kita katakan, tantangannya tidak mengenakan buat kehidupan daging kita, tidak mengenakan dengan kehidupan ego kita. Tapi satu hal, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus selain kita menerima kasih karunia Tuhan itu yang merupakan hal yang mutlak. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan bagian kita, yaitu menjalani disiplin yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saja yang bisa saya sampaikan yang menjadi latar belakang penulisan naskah pagi hari ini. Iya, terima kasih Pak Agung. Iya, sangat menarik ya. Apalagi kalau kita bicara tentang disiplin ya. Pasti namanya disiplin dalam kehidupan ini kadang-kala, wah itu satu tantangan yang berat ya. Iya, Tentang berat. Nah, itu kalau kita bicara dalam duniawi aja, kita olahraga aja, kadang-kala kitanya niatnya maunya setiap pagi mau olahraga gitu ya. Bangun pagi iya, olahraga. Tapi seringkali terkendala Pak ya. Ada aja ya. Ya, iya. padahal kan olahraga itu sebenarnya bagi tubuh kita kan sehat Pak ya. Dan itu penting Pak ya. Tapi Mhm. seringkali kita nggak melakukannya. Alasannya ya mungkin males, capek, dan sebagainya, nggak ada waktu ya. Nah, Kita lebih apalagi sering tarik selimut daripada berolahraga. gitu ya. Apalagi Iya, dalam hal rohani ya. Mungkin dalam iya, kehidupan kita seringkali untuk baca firman Tuhan tuh ya kadang-kala baca bolong betul kok ya. iya. Dan itu sering terjadi di kehidupan kita. Iya, pagi hari ini mungkin Bapak Ibu ada pengalaman dalam kehidupan Anda mungkin yang Anda dapatkan dari perenungan pagi hari melalui firman Tuhan dan juga latar belakang yang disampaikan oleh penulisnya langsung oleh Bapak Agung. Dan dialah pagi hari ini kita bersama-sama saling memberkati, saling menguatkan satu dengan lainnya. Ya, berbicara tentang disiplin ya, karena melalui disiplin rohani ini menjadi satu pertumbuhan luar biasa kehidupan kita ya, karena tadi katakan kita ingin serupa segambar dengan Allah dan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan sesuatu, Anda boleh tekan tombol raise hand, juga Anda juga mungkin boleh angkat tangan langsung. Kami menyediakan waktu untuk Bapak Ibu untuk berbagi pada pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Mari kita bersama-sama sebagai prajurit Allah, kita ingin menyampaikan sesuatu apa yang dia dapatkan sehingga menjadi berkat buat orang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini waktu yang indah. Ya, silakan. Adakah yang langsung menekan tombol resen? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ini sepertinya pagi hari ini malu-malu nih Pak Agung ya. Tapi sebetulnya dalam hati itu pingin bicara, pingin mengungkapkan ya. Tapi Iya, biar pagi hari silakan ini. Bapak Ibu. Iya, silakan. Ya, silakan. Ya, mungkin ingin berbagi ya tentang renungan pagi hari ini. Ya, selamat pagi ada Bu Milka. Iya, kalau Ibu Milka ini udah ingin berbicara sepertinya nih. Pagi Bu Milka. Iya, ya Pagi, salam. Pak. Selamat Iya, pagi. salam Bu Milka. Selamat pagi. Hmm. Ya, ingin menyampaikan sesuatu mungkin Bu? Ya, tentang bicara perenungan pagi hari ini. Silakan Ibu. Maaf, saya tadi joinnya terlambat, Pak. Oh, gitu ya. Oke, baik. Saya temannya Pak Agung. Oh, itu Pak Agung ya. Ada yang Iya, disampaikan mungkin, Bu? Ada yang disampaikan mungkin? ya Atau belum terima dulu? kasih untuk apa undangannya, Pak. Next time nanti saya boleh ikut lagi. Saling mengingatkan untuk Oke, selalu baik. dekat Tuhan ya, Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Mika untuk partisipasi Anda pagi hari ini. Iya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, kami masih akan beri kesempatan untuk Anda boleh menyeringkan. Iya, silakan. Ya, mungkin langsung ngejar jauh dari Kalimantan ya ada. Silakan Pak Pol Anda ingin menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Pol Ya, Anda. saya senangnya terhibur pagi ini. Memang disiplin seperti Pak Sony bilang tadi berat. Memang memang itu berat dan sering melanggar. Tapi saya senang Bapak tadi sampaikan, Pak Agung sampaikan soal poin pertama yaitu kasih karunia. Ya, jadi kita bergantung lebih banyak kepada kasih karunia Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan untuk bisa, walaupun tidak jadi hebat, tapi bisa. Puji Tuhan. Itu saja ya. Jadi saya serasa benar-benar terhibur, diberkati. Amin.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, jadi seringkali memang untuk disiplin itu nggak mudah ya. Maka sebab itu kita dari kecil kadang-kala dalam kehidupan kita selalu oleh orang tua kita selalu untuk disiplin ya. Itu hal yang kecil, pasti hal yang besar pasti kita bisa. Nanti kalau dari kecil bisa. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya yang berbagi pagi hari ini. Ya, jangan sampai menyiapkan waktu yang indah ini. Kita ingin berbagi bersama-sama. Ya, mungkin seorang atlet ya, apalagi kalau Bapak Ibu sering ya berikut dalam dunia olahragawan ya, pasti banyak juga yang Anda rasakan dan berdisiplin. Ya, silakan. Bapak Aan mungkin dari Bekasi yang berbagi, Pak Aan. Ya, selamat pagi Pak Aan. Ya, mau berbagi Pak Aan, silakan Pak Aan Bekasi. Dari sini udah pun ya, pun mic. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, paham. Kedengaran suara saya? Dengaran Pak, silakan Pak. Ya, bentar ya. Nggak usah pakai muka lah ya. Ya, silakan Pak. Wajahnya jelek soalnya. Ya, kalau soal disiplin memang sangat susah ya kalau saya bilang. Soalnya waktu sebelumnya itu saya juga alamin kena kanker lidah. Lidah saya itu pernah bengkak sampai nggak bisa makan. Jadi kena seperti ada benjolan gitu. Dan memang kesehatan saya itu menurun. Kemudian lutut juga sangat sakit. Mau turun tangga pun susah. Itu sekitar 2,5 tahun yang lalu. Dan paru-paru saya juga kena COVID, kena bronkitis, keserang. Jadi tarik napas itu susah sekali, sangat berat. Jadi harus latihan yang luar biasa untuk mengembalikan paru-paru ini. Dan teman-teman saya bilang ke saya, kayaknya harus agak disiplin. Dan untuk disiplin itu nggak mudah, soalnya harus ada sesuatu kejadian luar biasa baru kita mulai disiplin. Kalau cuman tekat doang itu biasanya jarang terjadi. Jadi ada satu event itu yang akan membagikan disiplin kita. Kalau kita memang ada terjadi wake up call. Kalau nggak ada wake up call itu ya disiplin itu nggak pernah terjadi. Menurut saya, itu menurut saya. Dan saya mulai melihat bahwa ini wake up call juga bagi saya. Berat badan naik 95 kilo, penyakit banyak. Jadi akhirnya setelah COVID, bukan setelah COVID, waktu COVID, ya saya mulai latihan disiplin, mulai jalan, batuk-batuk, tarik napas sakit, soalnya dari gejala COVID, dan lidah saya juga belum begitu sembuh, masih ada kankernya. Cara saya obatinya ya setiap hari saya urut, saya punya lidah, saya benar-benar keras gitu, saya pencet sampai lentur semuanya, sampai lidahnya lentur, nggak pakai obat. Dan saya latihan sepeda, jadi udah bisa lari, sudah bisa capai 5 kilo. Paru-paru saya udah mendingan, udah nggak sakit, udah, tapi masih batuk-batuk karena dari COVID itu. Jadi COVID itu paru-paru itu efeknya luar biasa sekali. Ngomong-ngomong juga bisa batuk, semuanya pokoknya parah sekali. Nah, itu latihan, habis itu masih COVID, latihan sepeda. Ya awal-awal cuman sini ke toko 5 kilo, balik ke toko 5 kilo. Akhirnya saya upgrade dari Bekasi, goes sampai ke luar Bekasi sedikit, balik lagi gitu. Nah, setelah 2 minggu saya paksa latihan dari Bekasi goes sampai ke Pluit, itu jaraknya 40 kilo, berhasil. Udah sampai berapa kali, akhirnya saya PP-in 80 kilo, berhasil, tapi pantat sakitnya luar biasa. Jadi goes itu bukan capek, itu sakitnya cuma di pantat. Kalau di goes sih udah mulai biasa, saya punya paru-paru sudah membaik, ditarik kencang-kencang masih ada sedikit batuk, tapi sudah oke lah. Akhirnya teman-teman juga join ke grup teman-teman yang hiking,
mereka ngajak hiking, ya saya ikut aja hiking. Ya pertama memang ya struggle juga untuk mau mencapai 3 kilo naik, wah setengah mati. Teman-teman ketawain, lu gendut, susah. Oh ya oke. Gue bilang tuh tanya dia, kamu berapa gunung sudah? Dia hitung-hitung, saya ada 5 gunung. Oh 5 gunung, oke. Terus ketemu lagi aki-aki, ketahuan saya juga, perut kamu udah terlalu gede, nggak bisa kamu naik gunung. Oh nggak bisa ya. Om udah berapa gunung? Saya udah ada 6. Kemarin ke Rinjani. Oh bagus Om, keren. Ya memang dia udah tua, umurnya 70, umurnya 69. Ya dia masih bisa naik gunung, tapi dia 6 gunung. Ya akhirnya saya termotivasi juga. Wah enak juga nih kayaknya naik gunung ini. Nah waktu itu lidah saya udah sembuh. Saya tiap hari saya urut sampai sembuh. Lutut saya latih terus dari sepeda, lututnya sudah oke, udah nggak ngilu. Dulunya turun tangga aja ngilu, naik tangga ngilu. Sekarang udah nggak. Ya akhirnya saya pelan-pelan dalam 1 tahun itu genjot terus mendaki 20 gunung. Dan cuma satu yang nggak ke submit. Dan saya ulang lagi, submit lagi. Nah, sampai sekarang ya karena disiplin, ya disiplin itu ya gitu, karena ada suatu gejala, ada suatu kejadian luar biasa. Biasa itu kita mulai disiplin dan sekarang sudah 23 gunung pencapaian. Itu aja sih saya bisa bilang sih. Ya. Ya, ini mungkin Pak An menyaringkan dari segi olahragawan ya. Tapi saya akan percaya pasti Pak An juga dalam segi rohani, disiplin, membaca renungan harian, membaca firman Tuhan, pasti Pak ya, melakukan satu teduh Pak ya. Apalagi kalau tadi aja hal duniawi aja kita bisa melakukan, apalagi kita membaca firman Tuhan ya, pasti. Iya, iya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya mungkin. Ya, pagi hari ini berbagi. Iya. Pak Erudian ini berbagi, Pak Erudian. Silakan Pak. Dari Cikarang. Ya, selamat pagi Pak Erudion. Yang berbagi kah pagi hari ini Pak Erudion? Oh, baik, masih belum connect ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang berbagi pagi hari, Anda katakan tombol raise hand. Nanti akan kami kesempatan untuk Bapak Ibu berbagi. Ya, silakan. Ya, ya mungkin langsung dari Ibu Lilis ya, ini sebagai pamret ya Lantar. Silakan Bu Lilis pagi hari ini. Ini berbagi sesuatu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Gung Ya, untuk berkat yang sudah dibagikan. Biasa untuk Pak Ibu yang sudah sharing tadi ya. Tadi Pak mengatakan memang sekali untuk disiplin harus ada sesuatu yang luar biasa supaya kita mulai disiplin. Dan memang betul ya, Tuhan itu sudah memberikan kita sesuatu yang luar biasa dan dia sudah sampai menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita kasih begitu luar biasa yang diberikan. Banyak kita suka dikasih supaya kita bangkit dan juga benar-benar mau menghargai akan kasih karunia yang sudah diberikan. Ya, saya rasa disiplin itu apa ya di bahasa Indonesia? Disiplin mengandung unsur ada taat, patuh, setia, tertib, ya. Ada dan kalau kita misalnya di dalam olahragawan tadi, atlet tadi, kalau kita sampai nggak melakukan atau nggak patuh, ada hukuman atau ada konsekuensi gitu. Jadi memang benar-benar harus dilakukan secara punya kepatuhan dan terus-menerus konsekuensi ya. Kalau sampai kita melakukan kesalahan ada konsekuensinya. Di dalam kehidupan juga seperti itu kan. Misalnya kita kalau
nggak mau olahraga, ada konsekuensinya. Karena nanti tubuh kita jadi lemah, otot-otot kita jadi lemah. Walaupun kita sangat sulit untuk memulainya. Saya rasa juga dalam disiplin yang sangat sulit adalah pertama kalinya. Harus ada langkah pertama. Harus ada paksaan dari diri kita sendiri. Karena katanya kalau bangun pagi itu ya 5 detik pertama itu sangat menentukan. Jadi kalau misalnya kita sudah bertekad bangun pagi, saya mau olahraga. Itu kan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 belum bangun dan lakukan, biasanya lewat. Gitu. Karena di dalam otak kita juga di dalam disiplin rohani kita, mungkin kita sudah bertekad bangun pagi, pertama kali aku mau bercakap-cakap dengan Tuhan, mau mendengar dia. Oke, suara saya putus ya? Iya, agak putus-putus. Ya, sedikit putus. Ya, oke, jelas. Sudah jelas sekarang? Ya. Kalau kita sudah bertekad bangun pagi, pertama kali aku mau mendengarkan suara Tuhan, aku mau bercakap dengan Tuhan, juga begitu. Jangan sampai itu kita mau 1, 2 langsung bangun, gitu ya. Dan itu memerlukan latihan terus menerus. Kalau belum bisa, mungkin 5 ya kita ulangi lagi. Tapi kalau bisa, kita langsung untuk bisa melakukannya. Ya, kata astronot yang siapa astronotnya? Pertama, Louis Armstrong ya. Untuk ke bulan itu yang pertama adalah langkah pertama yang paling penting. Gitu. Ya, kita merasa disiplin kayak hukuman gitu ya. Kita berat sekali untuk melakukan suka merasa seperti itu, dan kita seperti tadi dikatakan oleh Pak Agung, kita butuh kasih karunia Tuhan. Tetapi sebenarnya apa yang diberikan oleh Tuhan, walaupun itu sangat sulit dan sangat aman bagi kita, tetapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Ya, pelatih kita yaitu Tuhan sendiri tahu apa yang baik buat kita. Jadi sekalipun kita merasa itu berat, itu tidak nyaman, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh melakukannya, karena mengapa Tuhan memberikan itu semuanya untuk kebaikan kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lilis. Ya, jadi betul ya, kita juga butuh perjuangan ya. Jadi bukan sekedar sebagai olahragawan pun pasti ada harga bayar ya. Apalagi kita disiplin dalam rohani kita ya. Seringkali dalam kehidupan kita kayaknya tuh kepingin, tapi ada aja hambatannya. Tapi kita mau nggak mau harus melakukannya. Betul ya, 5 menit atau 5 detik ke depan ini menentukan ya. Apa kita dikatakan oleh Pak Agung ya. Saat kita melakukan sholat teduh, kita pagi hari, itu memang halang kita ada bantal, ada guling, ada selimut Pak ya. Iya betul. Saat kita mau membaca firman Tuhan, kayaknya medan magnet ini kuat ya, sehingga akhirnya ketiduran ya. Itu yang sering terjadi ya. Itu tantangan juga dalam kehidupan kita. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin yang lainnya ingin berbagi pagi hari ini. Ya, di sini ada Ibu Linawati, Ibu Ive ingin berbagi, silakan. Ya, ya silakan. Yang beri kesempatan. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Anda menekan tombol rasen. Ya, silakan Bu Iva. Iya, ya sudah. Pagi Pak Sony. Pagi-pagi Pak, silakan Bu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat sharingnya hari ini.
Kalau pengalaman yang saya lihat di jemaat kami melayani, salah satu disiplin yang sulit, yang kelihatan mata itu disiplin untuk datang ibadah, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu sulit datang ibadah untuk disiplin itu untuk jemaat-jemaat tertentu yang emang udah setia, udah itu mereka nggak masalah. Tapi sebagian besar tuh untuk datang ibadah secara disiplin itu sulit sekali dan mereka datang cuma kalau ada momen-momen tertentu. Makanya kalau Natal, kalau Paskah itu yang datang jauh lebih banyak dari ibadah biasa karena mereka tidak biasa disiplin untuk yang ibadah rutin setiap minggu. Itu pengalaman dari pelayanan kami. Jadi biasanya mereka datang tuh kalau mau ada keluarga atau dia mau dibaptis itu datang karena kan harus katekesasi sekian kali. Jadi tiap minggu dia datang ikut katekesasi, baptis, setelah baptis suka hilang lagi gitu Pak. Jadi habis dibaptis loh sini nggak datang lagi. Tapi mereka hadir lagi kalau mau ada pernikahan. Jadi kalau mau menikah kan juga harus katekesasi sekian kali pertemuan. Dia datang lagi. Atau yang anaknya mau diberkati, makanya nanti datang beberapa bulan sebelum pernikahan. Nah setelah pernikahan suka menghilang lagi. Nah nanti datang setelah ada masalah keluarga. Jadi beberapa keluarga datang, keluarganya udah diambang masalah berat banget selama ini kamu mana aja ini selama ini mana nggak datang dengan masalah dan nanti terakhir datang lagi kalau ada yang udah meninggal ya maaf dia datang minta dilayani keluarganya udah pulang mau nggak mau dia akan datang minta pelayanan kadang-kadang seperti itu pengalaman dari pelayanan salah satu yang sulit itu untuk datang ibadah itu kok saya perhatikan itu alasannya karena mereka kurang menyadari, belum menyadari sepenuhnya pentingnya melakukan sesuatu secara disiplin. Jadi mereka belum datang disiplin ibadah karena mereka nggak sadar bahwa ibadah penting, mengandung janji. Mereka belum sadar pentingnya untuk melakukan ibadah itu. Mereka nggak sadar pentingnya dan memang harus dipaksakan. Seperti tadi Pak Agung bilang, nggak nyaman, lebih enak tempat lain, lebih enak melakukan hal-hal lain karena mereka harus dipaksakan, betul harus dipaksakan. Mereka belum sadar pentingnya melakukan itu dan mereka juga belum benar penting tujuan kita melakukan sesuatu kayak ibadah itu kan tujuannya untuk kepentingan kita sama Tuhan bentuk karakter kita bisa membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Mereka belum sadar tujuan pentingnya melakukan sesuatu kegiatan. Itu sih salah satu pengalaman dari klien kami, salah satu yang sulit untuk dilakukan. Terima kasih banyak buat sharingnya hari ini, Pak Agung. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Iva. Menarik sekali pagi hari ini ya. Apalagi tadi dikatakan latihan ibadah ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ya. Nah ini salah satu disiplin rohani. Kalau kami di Gloria ini ada satu program itu kita kambium ya. Kambium ini materi dari berakar ya. Oleh sebab itu salah satunya disiplin rohani melalui waktu teduh. Ya, sangat menarik sekali. Mari kita jadikan disiplin rohani melalui waktu teduh ini sungguh-sungguh kita ada meluangkan waktu kita bersama Tuhan dan menantikan apa yang ingin Tuhan bicarakan di depan kita melalui firman-Nya. Ya, menarik sekali. Ya. Ya, menarik sekali Pak Agung pagi hari ini ya. Mungkin pengalaman yang indah dari beberapa yang kita dengarkan, terutama yeah. Katakan seringkali jemaat itu sering dalam beribadah suka tidak disiplin Pak ya. Seringkali mungkin datangnya itu wah lebih suka terlambat ya mungkin nanti sama Tuhan apalagi kalau ya susah kalau sudah mau doa berkat tuh datang Pak ya wah itu hanya terima berkat saja ya. Ya oke, baik mereka silakan. Pikir hanya gereja perlu dipanasin bangkunya gitu saja mungkin. Gitu ya Pak Agung ya. Ya silakan Bapak Ibu yang lainnya mungkin pagi hari ini berbagi ya silakan ya untuk saling melengkapi pagi hari ini ya silakan tekan tombol reset. Ya, di sini ada juga Ibu Endang. Ingin berbagi Bu Endang? Berbagi Bu Endang? Ya, terima kasih kesempatannya Pak Sony. Terima kasih untuk sharing yang sudah dibagikan pagi ini Pak Agus. Ya. Nah, saya suara aja ya Pak. Kalau yang saya dapat dari sharing pagi hari ini, ya benar sekali tadi Bapak Ibu juga sudah melengkapi. Dan sulit ya memang sulit, tapi kalau kita renungkan kembali kan kadang dalam hidup ini kita juga nyatanya kopi yang pahit juga bisa dinikmati gitu ya.
sayur parai atau peria yang pahit juga nyatanya juga dinikmati. Bahkan daun pepaya yang pahit itu katanya juga bisa buat obat. Nah, membicarakan tentang disiplin sebagai murid Kristus, sebenarnya yang disebut murid itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu disciple. Disciple itu kan akar kata dari kata disiplin. Jadi kalau menurut saya ya sebenarnya kalau kita memang menjadi murid Kristus ya sudah semestinya kita menjadi seorang yang disiplin gitu, belajar mendisiplinkan diri sebagai anak-anak Tuhan gitu. Namun faktanya memang ya sulit-sulit nggak gampang gitu. Jadi memang sangat sulit sekali untuk tadi Bu Ive juga menyampaikan untuk mengajak jemaat bergereja itu saja sulit dan saya juga pernah mengalami yang begitu gitu ya ketika dalam persekutuan itu ditanyakan Bapak Ibu sering nggak membawa rekan-rekan kita ini di dalam doa. Kemudian yang terjadi adalah bahwa ya untuk berdoa untuk diri sendiri saja jarang, apalagi membawa orang lain di dalam doa. Nah, padahal sebagai murid Kristus, sarana komunikasi kita dengan Tuhan ya melalui doa itu. Gitu. Kemudian hal-hal yang lain lagi dalam praktik kehidupan, tentu ini juga bukan hal yang mudah memang kalau untuk membiasakan hal yang baik gitu. Tapi tuntutan kita di dalam Tuhan kan itu. Kita punya bagian yang untuk dilakukan di dalam Tuhan. Sebagai murid kita punya tanggung jawab untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, bagi orang-orang yang sudah berdisiplin kemudian ketika mencoba untuk mengajak rekan yang lain berdisiplin, mereka justru akan mendapat cibiran sok rohani, sok suci seperti itu. Akhirnya yang terjadi ya sudah, yang mau berdisiplin ya berdisiplin aja, kalau yang nggak mau ya sudah biarkan istilahnya kalau sudah tidak mau mendengar nasihat dari sesama manusia yang katanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Akhirnya mereka kadang ada juga yang mengatakan begini, ya sudah kalau nggak bisa diingatkan oleh manusia, biarkan nanti Tuhan yang mengingatkan begitu kasarnya. Eh, Bicara tentang disiplin ini juga menurut saya memang bukan hal yang mudah, selalu saja ada pergumulan di dalam gereja. Kalau saya mungkin apa yang saya lihat di tempat saya bergereja, tidak jauh beda juga di tempat Bu Ive gitu ya. Faktanya bahwa gereja itu seakan hanya menjadi tempat untuk mencari berkat dan mukjizat Tuhan. Sementara ya bagian kita di mana kita harus menyatakan diri sebagai orang-orang tebusan Tuhan yang semestinya hidup di dalam kedisiplinan dan iman yang boleh disaksikan untuk orang-orang lain, faktanya masih sangat sulit sekali. Dan melalui sharing pagi hari ini ya ini menguatkan saya. Semoga ke depan juga tidak menjadi lengah, tetapi walaupun pahit-pahit, walaupun susah, walaupun sulit, ya tetap berjuang mengingat bahwa satu-satunya yang dapat kita pegang itu adalah Tuhan. Hal-hal yang lain mungkin bisa binasa, tetapi pengharapan yang kekal itu kan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih sekali Pak Agung untuk sharing pagi hari ini, semakin menguatkan dan semakin melengkapi, membekali saya untuk lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Demikian Pak Sony yang bisa saya sampaikan. Terima Iya, kasih. terima kasih buat bagian sharingnya Ibu. Ya, sangat memberkati kita bahkan kita bersama-sama untuk maju terus dalam hal disiplin. Ya, iya. Ya mungkin saya memberikan satu kesempatan buat Bapak Ibu, ya ingin berbagi pagi hari ini. Saya masih buka ruang untuk satu kesempatan sehingga pagi hari ini kita saling melengkapi satu sama lainnya. Silakan. Ya, ada ingin datang present, silakan. Ya, oke. Ya, ini saya di tombol chat ya ada yang ingin berbagi nih. Iya, sebentar saya bacakan. Ya. Ya, salam Pak Sonir, Pak. Maaf, saya berbagi melalui chat. Saya merasakan memang untuk disiplin ini sangat sulit. Sampai saat ini saya sekali saja melakukan saat teduh. Pas waktu terbangun, tapi memang saya dan pas terbangun, tapi memang saya rasakan pada saat teduh sangat damai di hati dan seperti dapat berkomunikasi dengan Tuhan penuh. Pengen sekali setiap kali selalu melakukan saat teduh, tetapi memang sangat sulit. Bagaimana agar saya dapat bisa melakukan rutin saat teduh ya, Pak? Ya, ya mungkin Pak Agung ingin menanggapi sedikit. Silakan, Pak Agung. Iya, terima kasih untuk Bu Cici yang sudah berbagi melalui chat.
Ya tadi seperti yang tadi kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menjalani disiplin. Satu hal yang pertama adalah kita butuh kasih karunia Tuhan. Karena pekerjaan disiplin itu bukan pekerjaan kita semata-mata. Memang bagian itu adalah bagian yang kita perlu lakukan, tapi kita jangan lupa bahwa ada kasih karunia Tuhan yang kita perlukan untuk kita menjalani disiplin tadi. Kemudian yang kedua adalah tidak memberi tempat bagi kedagingan kita. Ada banyak alasan yang kita bisa buat untuk memberi kenyamanan buat daging kita. Kita bangun pagi, apakah yang akan menjadi pilihan kita? Kita membuka handphone kita dulu, apakah kita mencari Tuhan dulu? Itu adalah pilihan buat kita. Nah, bagaimana kita bisa memilih? Yang pertama, yaitu kita perlu mengandalkan kasih karunia Tuhan. Ketika kita merasakan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka pilihan-pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang pada mengarah kepada kasih karunia Tuhan. Kemudian kembali lagi pada opsi-opsi yang lain. Misalkan kita dihadapkan kepada disiplin untuk berkata benar, ya kan? Nah, apakah kita mau berkata benar ketika kondisi di sekeliling kita atau kondisi lingkungan kita tidak memungkinkan kita berkata benar, misalnya seperti itu. Ataukah kita harus berbohong, ataukah kita harus berkata benar, itu juga termasuk disiplin. Nah, bagaimana kita bisa menjalani disiplin itu? Sekali lagi, kita tidak perlu memberikan ruang buat daging kita untuk leluasa bekerja menguasai pikiran dan hidup kita. Ya, bagaimana kita tidak memberikan daging kita untuk berkuasa atas tubuh kita, yaitu kita selalu mengandalkan kepada kasih karunia Tuhan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan ketika kita mau menanggalkan kehidupan daging kita. Firman Tuhan katakan yang lain bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan kita. Kesanggupan kita adalah bukan kesanggupan kita, tapi kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Sama juga ketika kita mendisiplin, kita hidup dalam disiplin, kita menyadari bahwa disiplin yang kita jalani itu tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Meskipun itu juga perlu kita lakukan, tetapi disiplin yang kita jalani adalah kita perlu pengandalan akan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Kira-kira begitu saja yang kita bisa sampaikan, Bu Cici. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agung. Ini sangat lengkap ya. Jadi memang benar ya, kita harus terutama juga itu karena ada kasih karunia Tuhan memampukan kita ya. Bukan karena kekuatan kita ya. Ya, kalau kita menggunakan kekuatan kita nggak mampu Pak ya. Tapi semua karena Tuhan. Kita dimampukan dan kita bisa disiplin. Ya, ya Bapak Ibu, berhubung waktu sangat berjalan terus ya. Dan kita juga sepertinya udah waktu sangat mepet. Kita memberikan satu kesempatan sekali lagi. Mungkin Bapak Ibu ingin berbagi ya. Masih ada satu kesempatan lagi, silakan. Ya, sebelum kita menutup acara pagi hari ini, ya jika ingin berbagi, silakan Anda tekan tombol resen, ya silakan. Ya, Bapak Ibu, saya memberikan satu kesempatan, ya. Adakah ingin berbagi? Ya. Ya, silakan. Masih beri satu kesempatan. Ya, silakan. Ya. Bu Linawati ingin berbagi? Bu Linawati? Saya berikan satu kesempatan, Bu. Silakan, Bu Linawati Santosa. Ingin berbagi pagi hari ini, Bu? Ya, selamat pagi, Bu Linawati. Ya, silakan, Bu. Shalom Pak Sony. Salam Bu Ya. Lina. Silakan. Saya sangat terberkati dengan uh, renungan dari Pak Agung ya. Baru membaca bagian awal itu sudah terberkati. Bagaimana atlet itu digembleng untuk melakukan apa yang nggak mereka sukai, tapi tujuannya adalah mencapai apa yang mereka impikan. Nah, di sini kan ada sesuatu yang secara kelihatan kontras ya, melakukan apa yang tidak mereka sukai, tapi tujuannya menyenangkan, yaitu meraih apa yang mereka impikan. Dan seperti itu juga yang terjadi dalam kehidupan kerohanian kita ya, di mana kita itu berdisiplin, contohnya membaca Alkitab, berdoa, itu semuanya mungkin terasa nggak enak gitu ya, tapi tujuannya itu adalah demi kebaikan kita gitu ya. Eh, Tadi kan juga Ibu Ive menyampaikan bahwa banyak orang yang suka berdisiplin datang ke ibadah. Iya, itu termasuk salah satunya. Tetapi kalau di komunitas rohani tempat saya itu ya, itu
selain itu juga eh, yang menjadi kesulitan adalah berdisiplin berdoa dan membaca Alkitab. Ya, karena itu pemimpin Komsel kami itu mengadakan sebuah grup WA di mana ketika setiap kita ya selesai berdoa, selesai membaca Alkitab itu kita menuliskan, mengabsenkan diri ya. Kita sudah membaca bagian mana gitu ya. Awalnya saya ketika mau ikut ini itu saya tuh merasa heran gitu loh. Kenapa berdoa, membaca Alkitab saja kok sampai dilaporkan gitu ya kan seperti anak kecil. Tetapi setelah mengikutinya kurang lebih 2 tahun, saya merasakan bahwa disiplin ini sangat baik untuk saya sendiri gitu ya. Bagaimana pengetahuan saya juga semakin bertambah karena setiap hari itu ya harus membaca Alkitab awalnya karena kalau nggak absen itu kan malu sama teman-teman sebelah ya. Tapi sekarang sudah menjadi seperti kesukaan gitu ya. Dan ketika berdoa juga menjadi seperti nggak berbeban lagi, tetapi malah enjoy dan hasilnya juga kedekatan hubungan saya dengan Tuhan juga terjaga dan ketika ada tantangan hidup itu saya bisa lebih kuat gitu ya. Itulah manfaatnya disiplin. Jadi saya ya berterima kasih juga pada Bapak Agung pagi ini sudah diingatkan untuk kembali ayo disiplin lagi gitu ya. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih, Winawati. Ya, Ya, pagi terima hari ini kasih. sungguh berkat kita Pak Agung ya. Ya, tanpa terasa Pak Agung, waktu terus berjalan dan sepertinya 1 jam ke depan ini tidak terasa ya. Kita harus mengakhiri acara pagi hari ini, tapi kata bijak pagi hari ini, disiplin bertumbuh dalam Tuhan membawa kita mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, sebab itu mari kita sebagai Laskar Kristus, sebagai murid Kristus, kita disiplin ya dalam kehidupan kita. Biarlah gambaran serupa dengan Allah itu melekat dalam kehidupan kita dan kita mempunyai karakter Kristus. Oleh sebab itu terima kasih buat pagi hari ini, buat Bapak Ibu yang telah berbagi, dan biarlah kita bersama-sama terus bertumbuh dalam Kristus. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini, nanti akan dipimpin oleh Pak Samuel Yudi, dan nanti akan ditutup dalam doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama dalam doa syafaat. Silakan Pak Samuel Yudi. Ya, terima kasih Pak Sony. Mari Bapak Ibu semuanya kita akan menaikkan doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan memimpin di dalam doa. Kami datang kepadamu, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang tidak hanya memberkati di dalam setiap kehidupan kami, tetapi firman-Mu mengingatkan kami, membentuk kehidupan kami Tuhan, agar setiap kehidupan kami boleh semakin bertumbuh, dewasa, dan kehidupan kami boleh semakin memperkenankan hati Tuhan. Mengucap syukur untuk Pak Agung yang Tuhan sudah pakai pada pagi hari ini untuk boleh berbagi, men-sharingkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan terus Tuhan tambahkan dalam kehidupan Pak Agung. Dimanapun beliau berada ya Tuhan, biar kehidupannya dapat menjadi kesaksian yang hidup dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan kami sangat menyadari bahwa tantangan-tantangan ke depan yang kami hadapi itu sangat-sangat berat. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini menolong setiap kami ya Tuhan, di dalam hal kedisiplinan rohani kami, supaya ketika kami menghadapi sesuatu yang berat di dalam kehidupan kami tetap percaya ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami dengan kasih karunia-Mu, kami dapat melewati setiap tantangan itu dan dapat tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pembantu dari pemerintahan ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami berdoa Tuhan memohonkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami memohonkan roh yang takut akan Tuhan ada atas setiap para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Sebab kami sangat percaya Tuhan bahwa para pemimpin ini adalah
pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan. Dan kami berdoa kiranya mereka semuanya ya Tuhan dapat menjalankan setiap tugas-tugas, kewajibannya, tanggung jawabnya ya Tuhan dengan baik. Dan memohonkan berkat secara khusus yang daripada Tuhan atas setiap para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Dan khususnya di dalam hal menangani setiap perekonomian yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya turut campur tangan Tuhan, terus Tuhan nyatakan dan Tuhan membimbing, memberikan hikmat, hal-hal yang baru kepada setiap para pemimpin bangsa kami, sehingga melalui mereka ya Tuhan, situasi, kondisi, perekonomian yang ada di Indonesia ini dapat tertangani dengan baik, dan membawa bangsa dan negara kami ini ya Tuhan hidup di dalam kecukupan, kemakmuran, dan senantiasa terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi politik dunia yang saat-saat ini sedang terjadi ya Tuhan, peperangan terjadi di mana-mana, peperangan antara Ukraina dan Rusia yang belum berakhir, kemudian juga Israel yang juga masih bertikai Tuhan dengan Palestina dan beberapa negara yang lain. Kami mohon turut campur tangan Tuhan. Tuhan, kiranya kedamaian yang daripada Tuhan itu turun atas, menaungi atas dunia ini ya Tuhan, supaya peperangan ini dapat segera dihentikan ya Tuhan, dan kami memohonkan ya Tuhan, berkat Tuhan turun, dan kedamaian itu ada turun atas bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau, dan kami juga berdoa untuk program 1 jam bersama renungan harian. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus menolong, memberkati, dan memakai acara ini 1 jam bersama renungan harian ini menjadi sarana tidak hanya kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain, kami boleh belajar firman-Mu, tetapi melalui sarana ini ya Tuhan, Injil itu boleh semakin diberitakan, dan ada begitu banyak orang yang haus rindu akan firman-Mu, itu akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Iman kerohaniannya semakin bertumbuh menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, terus pakai 1 jam bersama renungan harian ini Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini semua doa dan ucapan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kami yang damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih yang damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kami sekalian, dan persekutuan di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel Yudi, terima kasih Pak Pendeta Susanto untuk doa pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama ucap syukur kita pada Tuhan, tindakan pujian. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur pagi hari ini, acara 1 jam bersama renungan harian telah berakhir. Mari kita akan bersama-sama dengan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan kalau acara 1 jam bersama renungan harian telah selesai, tapi biarlah semangat kita terus tetap bersukacita dalam Tuhan, bahkan biarlah makin hari kita terus disiplin rohani dalam waktu teduh, merenungkan firman Tuhan, sehingga biarlah firman Tuhan itu sungguh menghidupi kita, dan bukan saja kita sebagai pendengar, tapi sekaligus pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Agung, ya terima kasih Pak buat pagi hari ini, buat sharingnya, terima kasih buat tulis-tulisan yang ada Bapak tulis pagi hari ini. Kita sudah berkarya dalam Tuhan Pak. Kami menantikan karya-karya berikutnya yang memberkati kami semua. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang pagi hari ini telah aktif bersama-sama pagi hari ini dengan setia mengikuti acara ini. Biar terus kita makin bersama-sama bertumbuh dalam iman kita pengenalan Kristus melalui saat teduh kita bersama-sama pagi hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu buat waktunya pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat berkarya. Sampai berjumpa kembali di 2 minggu mendatang dalam acara sama itu 1 jam bersama renungan harian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya.